Maaf Pak, dari tadi pagi-pagi saya mau sampaikan problem waterproofing. Karena memang waterproofing tidak gampang Pak. Semua supplier aplikator kita tanya, tidak ada yang bilang gampang sekali seperti aplikasi keramik gitu Pak. Nah, menurut saya Pak, dengan pengalaman saya sudah 25 tahun lebih setiap hari mengerjakan waterproofing. Kalau waterproofing gagal, itu sudah gagal total gitu Pak. Dan kalau umpama kita pakai membran di basement, itu tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa diganti gitu Pak. Kalau di dak beton kita pakai membran masih bisa diganti setelah 12 tahun gitu Pak. Tetapi kalau basement tidak bisa lagi. Jadi memang harus diatasi, harus cari solusi. Solusinya apa? Harus kita mencari waterproofing yang sustainable, maksud saya Pak. Sustainable ini setelah dipakai tidak perlu diganti setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dari basement sampai atap. Seperti yang disampaikan Pak Irfan tadi, yang harusnya bisa tahan lebih dari 60 tahun. Gitu Pak. Nah, 60 tahun mungkin Bapak baru dengar yang menawarkan lebih dari 60 tahun. Saya mau sampaikan beberapa bukti gitu Pak ya. Di HR Rasuna Said Pak, Jalan HR Rasuna Said, di situ ada gedung Granadi, sekarang sudah 30 tahun. Dari tahun 91 sampai sekarang tidak ada repair Pak, dan tidak perlu diganti waterproofing. Ini 2 basement Pak. Kedua, ini atap di Hong Kong. 34 tahun tidak perlu diganti waterproofing. Karena kalau ini pakai membran, kolam renangnya harus keluarin air, bongkar keramik, tanaman semua dibongkar, tenis court harus dibongkar semua, harus waterproof ulang dan pasang kembali. Mungkin bisa ini 8 bulan dan biayanya harusnya besar sekali gitu Pak. Nah, karena mereka pakai produk Cement Aid yang permanen, tidak perlu ganti waterproofing. 36 tahun ini waterproofing pada tunnel MRT Singapore yang dibawa Sungai Singapore, yang berfungsi sebagai waterproofing juga sebagai proteksi pada beton dan tulangan, karena ini kan Singapore River, air laut dan limbah gitu Pak. 38 tahun basement di Hong Kong ini kerendam air laut 6 meter. 38 tahun tidak ada kerusakan beton, tidak ada korosi tulangan, dan basementnya selalu kering gitu Pak. Dalam basementnya ini adalah mechanical electrical room seperti chiller room seperti ini. Ini tebal dindingnya ini Pak Emron 40 cm, sebelahnya air laut langsung. Tetapi tidak ada kebutuhan untuk ganti waterproofing. Juga kalau ini pakai membran, gimana cara ganti waterproofingnya? Tidak mungkin kita angkat gedung terus dikupas membran lama diganti lagi dengan membran yang baru. Belum pernah saya melihat seperti itu. Jadi seharusnya yang kita mau pakai ini waterproofing yang minimal sama dengan umur gedung gitu Pak. Menurut saya sih Pak. Nah, ini proteksi beton produk kita kan dipakai di Australia dari serangan sulfat dan klorida di air laut. Ini BHP Engineering di Southern Australia. Kita bisa melihat Pak Imron dan teman-teman, perbedaannya yang umur 60 tahun tanpa produk kita dan dengan produk kita 58 tahun berbeda sekali gitu Pak. Jadi tidak rusak betonnya, tulangannya tidak korosi. Dan kenapa saya berani sampaikan lebih dari 60 tahun? Pabrik Cement Aid di Malaysia memakai produk ini sudah 60 tahun ini, dan itu tidak perlu ganti waterproofing, masih yang sama, dan tidak perlu ada perbaikan setiap tahun. Dan setelah 50 tahun kita ambil core sampel, dites kualitas waterproofing, dites kuat tekan masih sama Pak, tidak berkurang kualitas waterproofing dan kuat tekan betonnya. Nah, sebenarnya Pak, kita bicara dengan partner kita, dengan internal di Cement Aid. Ada yang bilang, kenapa Cement Aid tidak jual aja yang murah-murah juga biar laku banyak proyek gitu Pak, seperti hanya pengencer beton atau kristalisasi. Tetapi kita memutuskan untuk tidak Pak.
bimbingan kita tidak ada penjualan gitu Pak. Kenapa? Karena produk-produk ini pasti tidak bisa membantu ke klien, ke kontraktor, terutama ke owner. Kita ini tidak mau asal ada penjualan, tetapi mengirim problem-problem ke klien kita. Karena ini pasti problem Pak, tidak mungkin tidak. Nah, kita bisa jual integral atau kristalisasi. Kita selalu masuk specs dan kita pengen jual sebenarnya Pak supaya ada proyek, tetapi kita tidak bisa. Akhirnya kita tidak dipakai atau jarang sekali dipakai, kecuali dari proyek ini, dari konsultan, dari owner, dari kontraktor berdiri, proyek ini harus pakai yang waterproofing yang benar, begitu Pak. Nah, kita kepakai. Seperti proyek Bapak, saya berharap mungkin bisa kita membuat perbedaan waterproofing yang benar sama yang hanya pengencer beton gitu. Akhirnya kita tidak mau asal ada penjualan terus kita kasih problem kepada konsultan sama ke owner. Jadi itu bukan tujuan bisnis kita Pak. Kenapa integral yang lain seperti plasticizer kristalisasi ini tidak bisa berhasil, tidak bisa tahan lama? Karena memang produk-produk ini tidak mengatasi akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Nah, kita semua tahu kalau beton ini memakai integral-integral, kalau sudah dimatikan di watering system di basement, tekanan air dari tanah ini akan naik, ada uplift, dan itu akan mulai meresap ke beton kalau betonnya tidak waterproof atau memakai hanya integral. Jadi ini akar masalah ini yang harus diatasi atau dikasih solusi gitu Pak ya. Nah, jadi akar masalahnya adalah betonnya poros, betonnya itu minum air, dari manapun airnya pasti akan masuk, lama-lama tulangan juga akan berkarat seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Teknologi yang dipakai cementage seperti yang Pak Irwan sampaikan adalah hydrophobic pore blocking ingredients atau HPI. Hydrophobic air, phobic phobia takut. Jadi beton ini kalau dicampur dengan HPI Pak Imron dan teman-teman itu menolak air. Dia takut sama air, dia tidak mau sama air, mendorong gitu Pak. Jadi selamanya beton ini tidak ada air di dalamnya. Itu yang kita sebut waterproof gitu Pak. Nah, kalau kristalisasi itu disebut hydrophilic. Hydrophilic adalah sebaliknya hydrophobic. Hydrophilic mengundang air masuk ke dalam beton. Jadi kalau kita supply kristalisasi ke Bapak, setelah dicor beton, beton itu tidak waterproof. Kalau itu waterproof, bagaimana air bisa masuk ke dalam? Hydrophilic ini atau kristalisasi, air harus masuk ke dalam beton, baru ada reaksi kristalisasi katanya. Nah, kristalisasi ini gratis Pak sebenarnya, dari pengalaman saya Pak ya. Jadi kita ada proyek di Vibo Sentul, kebetulan ini dengan PP juga, ada beberapa retak Pak Imron. Tetapi yang retak-retak yang lebar retaknya 0,4 atau lebih kita akan perbaiki, dan itu tanggung jawab cementage semua. Tetapi yang retaknya hanya 0,25 mili, 0,2 itu tutup sendiri Pak. Jadi self healing. Kenapa? Karena beton kita, beton biasa, walaupun tidak kita beli bahan kristalisasi, akan ada kristal. Kalau air masuk ke beton bereaksi dengan semen adalah efflorescence atau kristal. Jadi beberapa retak tidak perlu diperbaiki gitu Pak. Jadi bagaimana cementage mengatasi problem ini? Jadi itu memakai teknologi hydrophobic pore blocking gitu Pak. Jadi tidak perlu pakai integral kristalisasi, tidak perlu aplikasi waterproofing membran, hanya campur HPI di beton Bapak di batching plant, dikirim ke lapangan, dicor dalam 7 sampai 28 hari maksimal, itu beton Bapak sudah waterproof. Sudah waterproof. Kalau tidak ada celah seperti retak dan kropos, itu harusnya sempurna.
Kita banyak proyek Pak yang perumahan tidak terlalu besar itu sempurna Pak. Tetapi kalau proyek besar seperti proyek Bapak, tentunya mungkin ada sedikit keropos, sedikit retak, tetapi tidak Bapak tidak perlu khawatir. Semua retak yang akan ada air tanggung jawab kita semua. Kalau keropos gampang disuntik Pak. Setelah disuntik bisa serah terima, akan selamanya beton ini kering gitu Pak. Nah itu teknologinya Cementate Pak. Bagaimana dia bisa bekerja? Setelah kita campur produk ini di batching plant Pak, dicor di lapangan, di lantai, di dinding, akan ada reaksi langsung secara kimiawi HPI sama semen. Setelah dia bereaksi akan menghasilkan bahan baru yang akan melapisi pori-pori beton, dinding pori-porinya dilapisi dan menolak air gitu Pak. Seluruh ketebalan beton ini, apa itu 20, 30 cm, dari manapun air tidak bisa masuk lagi. Jadi ini yang benar-benar waterproof. Nah, kalau untuk bagian atap atau tekanan air tinggi, kita pakai grade atau tipe yang ada tambahan polimer globule sebagai pemblokir gitu Pak. Nah, bahan polimer ini tadinya ada di dalam beton. Saat hidrasi di mana air yang kelebihan ini yang tidak perlu lagi untuk reaksi air semen akan keluar, polimer ini akan ikut dengan air itu saat yang kita sebut bleeding of water, tetapi dia tertinggal di dalam pori. Airnya kan akan menguap gitu Pak ya. Makanya kita pakai curing compound, plastik atau digenangin air supaya tidak terlalu cepat penguapan air. Tetapi solid polimer ini tertinggal di dalam pori. Nah, kalau sudah dibuka di watering system atau diisi tangki airnya, air ini akan mendorong polimer-polimer itu Pak dari permukaan masuk ke dalam sampai dia menjadi sumbat, memblokir secara total pori-pori yang ada gitu Pak. Jadi kira-kira seperti itu teknologi kita Pak Imron. Jadi yang warna oranye ini adalah yang hydrophobic, yang hitam-hitam ini adalah polimer extra pore blocking gitu Pak. Nah, kalau kita lihat potongan beton dengan hanya plasticizer integral atau kristalisasi, ini yang seperti sebelah kiri Pak. Kalau kita kasih air, airnya tetap meresap. Lama-lama kering gitu Pak. Airnya kemana? Sudah di dalam beton semua Pak. Nah kalau beton yang dicampur HPI sebelah kanan, ini kapanpun air tidak akan masuk ke dalam. Bagaimana kalau ada retak? Oh pasti bocor Pak. Tetapi setelah kita suntik retak, air di dalam beton tidak ada juga gitu Pak. Karena dia tidak bisa masuk dari manapun gitu Pak. Jadi ini yang kita sebut sustainable waterproofing atau waterproofing yang tahan lama, tidak perlu diganti gitu Pak. Kemudian kita bisa rekomendasi produk ini, tetapi kita punya minimum requirements. Mutu beton 30 MPa atau kandungan semen kalau tidak pakai fly ash 370 kilo 1 kubik. Kalau Bapak mau pakai fly ash juga bagus. Kalau pakai fly ash semennya 317, fly ashnya 85 minimal. Ketebalan beton minimal 150 mili kalau di bagian atas beton bangunan. Kalau di bawah tanah minimal 200. Bisi tulangan beton memakai bisi ulir, tetapi semua proyeksi pakai bisi ulir ya, kecuali perumahan. Kemudian kalau atap atau kolam renang gantung, roof garden, pool deck, podium deck, kita akan cek tulangan beton bagian atas Pak Imron. Apakah itu sesuai minimum requirements kita ini, yaitu kalau pakai 10 mili jarak maksimal 20 cm. Kalau diameter 13 jarak maksimal 30. Ini tidak ada hubungan sama waterproofing Pak Imron. Ini untuk mengurangi kemungkinan retak-retak dari perubahan suhu di atas. Karena ini kan struktur yang kena hujan, kena panas gitu Pak.
Dan kita rekomendasi kalau cor dak beton, sekalian dicor sepatu dinding kelilingnya, supaya kalau hujan deras pun tidak akan ada bocor di keliling dak beton gitu Pak. Jadi hanya 5 ini requirements kita, dan kita bisa merekomendasi produk ini Pak. Bagaimana kalau ada retak-retak? Berapa lebar retaknya? Walaupun lebih dari 0,4 mili. Siapa yang tanggung jawab? Biayanya. Nah, kalau Bapak pakai teknologi Cementay, itu tanggung jawab kita semua. Bapak tenang saja. Tinggal Bapak tunjuk, di situ Pak ada retak, oke, kita akan suntik. Sampai benar-benar kering. Dan kita memakai teknologi repair yang tidak merusak beton Bapak. Kita hanya bor kecil, disuntik dengan polyurethane, selesai gitu Pak. Jadi Kak, kita punya rekomendasi juga, kalau Bapak ada rak pondasi, tidak perlu semua ketebalan rak pondasi 3 meter, 5 meter, tidak perlu semua itu dicampur, hanya bagian atas gitu Pak Imron. Tetapi termasuk bagian dalamnya pit lip. Kalau mat foundation sama Pak, bagian bawahnya bisa pakai beton biasa saja supaya tidak terlalu mahal. Kalau Bapak pakai sistem yang isolated foundation atau puting, itu bagian bawah pile cup yang besar-besar itu juga pakai beton biasa bisa Pak. MRT Singapura pun sama Pak, dengan tebal lantai bawah 2 meter, kita hanya waterproof bagian atas 50 cm. Top slabnya MRT tunnel atau station 2 meter tebalnya, di atasnya ada tanah, kita hanya waterproof 50 cm bagian bawah, supaya kita punya box yang waterproof gitu Pak Imron. Nah, produk kita cukup fleksibel. Kita ada beberapa grade atau quality. Kualitinya tergantung kebutuhan proyek. Contoh, saya kasih contoh Pak ya. Kalau tekanan air lebih dari 4 meter, yang mau di waterproof hanya 20-30 cm, harus pakai yang 30 liter per kubik beton. Begitu Pak. Kalau kita biasa pakai yang integral yang 100.000 lebih, itu hanya 2 liter Pak. Nah, ini pun belum selesai. 30 liter per kubik ini dikombinasi dengan pengencer beton yang integral biasa dijual sebagai waterproof, kita juga ada Pak. Makanya kita bisa jual kapanpun. Yang integral yang murah kita ada. Tapi kita pakai di sini kombinasi, bukan untuk membuat beton waterproof, tetapi untuk mengurangi retak dan keropos. Begitu Pak. Jadi pihak lain sebenarnya menjual produk yang bisa mengurangi retak keropos disebut waterproof, dijamin 10 tahun. Nah, kalau tekanan air tinggi Pak Imron dan tebalnya 300-400 lebih tebal, kita pakai yang 15 liter per kubik. Sampai ada yang 4 liter per kubik kalau terlalu tebal. Seperti daya pramol, kita tidak perlu pakai 30 liter per kubik. Nah, ini Pak, kita bisa kasih guide ini. Nah, tetapi kalau struktur atas Pak, kita hanya ada 2 pilihan. Kolam renang, roof deck, podium deck. Jika bawahnya ini hanya parkiran, kita pakai 10 liter per kubik, tetapi ini yang ada polimer tadi Pak, yang ada hitam-hitam itu Pak. Tidak seperti yang hydrophobic for blocking biasa, yang hanya memakai hydrophobic gitu Pak. Ini juga karena ini atas, karena matahari. Saya yakin Bapak punya pengalaman, kalau struktur atas ini, faktor-faktor yang membuat beton itu retak adalah bisa 3 Pak, bersamaan. Pertama, penyusutan, bersamaan perubahan suhu, bersamaan ada sedikit vibration. Kalau itu terjadi, dak beton kita ini gampang retak dibanding sama bawah. Makanya kita ada serat-serat fiber khusus untuk struktur atas. Ada juga integral hyperplasticizer 2,5 sampai 4 liter per kubik. Ada juga perawatan beton. Jadi 4 produk Pak kalau atap. Kalau bawah hanya 3 produk. Nah, kalau bawahnya ini ruangan, function room, hotel room, rumah sakit, mechanical electrical room,
dosis waterproof yang ada polimer ini 15 liter 1 kubik. 3 produk tambahan di bawah sama gitu Pak. Nah, kita punya spesifikasi water cement ratio 0,36. Bukan untuk membuat kuatakannya lebih bagus Pak, tetapi untuk mengurangi susut beton. Jadi approach atau solusi kita ini Pak Emron bukan hanya jualan satu produk begitu, tetapi ini holistik atau komprehensif supaya semua faktor yang bisa membuat beton ini retak, kropos, bocor kita sudah atasi gitu Pak. Kalau struktur atas kita juga tidak rekomend kalau double slab atau pakai bigisting yang besi atau bonded. Tidak perlu screed protection untuk dak beton, podium deck, tidak perlu membran, tidak perlu coating-coating yang cementitious, tidak perlu screed gitu Pak. Dan produk beton waterproof HPI ini di atas Pak, kalau kita bor dari bawah, bor dari atas, tidak ada masalah, jaminan kita utuh. Kenapa? Karena ini kan tebal beton ini sudah waterproof. Bapak bor 7 cm, kita aman Pak. Tapi kalau pakai membran lapisan lain, PU yang mahal, itu sudah rusak Pak waterproofingnya. Nah, jadi menurut kita Pak, sama partner kita Pak Irfan, kita pengen secara jujur, secara tulus membantu proyek Bapak ini. Karena yang tahap 1 kita tidak berhasil Pak. Pertama, tidak perlu pakai yang integral Pak. Ya kita bisa jual Pak integral 100.000 murah gitu Pak. Tetapi itu tidak bisa membuat beton waterproof. Tidak perlu kristalisasi karena tidak tahu kapan ada kristalnya yang cukup menutup celah. Tidak perlu aplikasi membran di atap. Tidak perlu pakai polyurethane yang lebih mahal dari produk kita Pak. Dan kita pengen sejujurnya Pak ya, tim Pak Imron dan teman-teman tidak perlu membuat waterproofing ini problem. Biarlah kasih kita sama Pak Irfan, waterproofing kita handle, Bapak tinggal terima nanti Pak. Jadi tujuan kita supaya Bapak bisa fokus ke hal-hal yang lain, beton, begisting, tulangan, biarlah kita yang handle waterproofing supaya hidup Bapak lebih mudah gitu Pak di proyek. Jadi sederhana sekali, hanya campur HPI di beton Bapak dibatsukan, kita cor di lapangan dan mendapatkan beton yang waterproof, benar-benar kering, tahan lama dan permanen dari basement sampai atas gitu Pak. Yang akan tahan lama lebih dari 60 tahun.